datang di channel Stefani Resa. Balik lagi sama aku di segmen Reshare. Seperti di judul podcast ini, aku mau ngomongin soal bagaimana manusia berproses menuju pendewasaan dari sisi maskulin, dari si versi cowoknya ya. Dan aku mengundang teman-teman aku buat sharing bareng aku di sini. Siapa aja mereka? Ada Pak Andri. Hai, halo. Ada Pak Ari. Halo, pakai I Arinya ya. Ada Pak Hartono. Halo Mbak. Ada Pak Dika. Halo. Kedewasaan seseorang itu kan gak bisa diukur dari usia atau pengalaman. Tapi menurutku kedewasaan itu bagaimana cara kita memaknai semua pengalaman hidup dan bersiap untuk berproses dalam jatuh bangun yang akan terjadi di masa depan. Karena kedewasaan inilah kita jadi bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi secara lebih bijak dan tenang. Nah, aku mau nanya sama kalian, para maskulin, dewasa itu apa sih? Mungkin aku bisa dari Pak Ari. Pak Ari, dewasa itu apa sih Pak Ari? Dewasa itu kalau menurut gue sih kayak lu lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan gitu. Kalau ya intinya sih itu sih, lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Di situ bisa kelihatan sih orang dewasa apa enggak ya. Oke, dari Pak Andri, dewasa itu apa? Dewasa, gimana kita bisa mengambil sikap dengan tepat sih kalau menurut gua. Karena semuanya kan harus dipikirkan dengan matang. Dan ya nggak boleh pelin-pelan sih jatuhnya. Harus to the point gitu kalau menurut gua ya, dewasa. Menurut Pak Hartono sendiri, dewasa itu apa sih Pak? Menurut saya pribadi, dewasa itu adalah suatu keadaan di mana seseorang telah mulai memikirkan tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, mulai memikirkan apa yang akan dia ucapkan dan dia lakukan nantinya, dan mulai juga membangun sebuah hubungan yang serius dengan lawan jenis ataupun dengan orang lain. Dalam hal ini mungkin pekerjaannya atau bisa juga partner bisnis dan lain-lain, seperti itu. Pak Dika? Dewasa, kalau menurut saya pengertian dari dewasa itu bukan dari berapa banyak angka umur lu ya, tetapi lebih dari berapa banyak hal-hal yang lu dapat selama lu hidup. Itu sih menurut saya definisi dari dewasa. Kalau oke gini, sebelum aku masuk lebih jauh lagi nih, lebih dalam lagi topiknya, aku pengen tahu dong karakter kalian tuh kayak apa sih? Mungkin bisa dari Pak Dika dulu. Karakter gimana ya karakter saya? Kalau saya sih kebanyakan kalau orang bilang ini bukan bermaksud narsis ya, tapi ya bermaksud membanggakan diri sendiri lah. Nah, kalau karakter yang pertama pastinya laki-laki dewasa itu harus bertanggung jawab. Itu yang paling penting sih. Selain bertanggung jawab sama orang lain, harus sama diri sendiri. Nah, kalau sama diri sendiri aja nggak bisa bertanggung jawab, gimana bisa bertanggung jawab sama orang lain? Dibalik aja sih, gitu. Kemudian selain bertanggung jawab itu harus bijak. Kemudian setelah bijak itu harus punya apa ya? Punya toleransi, terus punya semangat, nggak pantang menyerah. Pokoknya ya menurut saya itu ya baik-baik semua lah. Itu. Oke. Kalau Pak Ari sendiri karakternya kayak apa sih Pak? Gua karakternya gua tuh orangnya tuh cool ya, kalau bisa dibilang. Kalau kata orang Sunda kuleuh kali. Gue tuh Agak narsis ya di sini. Iya, emang. Gue tuh bukan orang yang kalau ketemu orang tuh tiba-tiba langsung akrab gitu. Gue tuh butuh tahu dulu tuh orang lawan bicara gue gimana. Karena gue tuh siapa lu lah gitu. Kalau lu nya baik ke gue juga bakal bisa baik ke lu. Tapi kalau lu nya nakal, gue bisa lebih nakal daripada lu. Itu. Oke,
kalau dari Pak Hartono sendiri karakternya kayak apa ya? Kalau menurut saya sih, kalau saya ini orangnya introvert enggak. Orangnya introvert, saya lebih senang menyendiri dan berdiam diri di rumah guna mengumpulkan energi. Karena kalau saya pribadi bertemu dengan orang lain atau berkumpul dengan orang banyak itu melelahkan buat saya, Mbak. Itu menguras habis energi saya. Yang ada saya hanya diam di perkumpulan tersebut atau di komunitas tersebut. Saya hanya mendengarkan dan saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik dan tidak terlalu menonjol. Kalau Pak Andri sendiri karakternya kayak apa sih Pak? Kalau saya, Yap. saya lebih tenang sih orangnya. Oke. Ada masalah apapun di depan saya, pasti saya hadapin dengan senyuman. Mungkin dengan senyuman bisa menyelesaikan semua masalah. Wah, benar. Semua selesai. Tapi Semua kadang selesai. ada pepatah nih, ketawa hati menangis. Iya, Ada kenapa tuh. logat Medannya keluar? Kenapa? Jadi kayaknya keluar. Jadi kayaknya keluar. Lanjut Nggak sih, Pak. kalau misalkan gua pribadi ya, gua itu lebih ke tenang. Walaupun ada masalah segimana besar di hidup gua, pasti gua tunjukin di luar tuh dengan ngeliat gua, orang-orang ngeliat gua tuh happy gitu. Iya. Ya gimana ya, menurut gua sih seperti itu, dan teman-teman gua seperti itu. Jadi mereka pun tidak menutup kemungkinan mereka juga nggak tahu kalau gua tuh lagi punya masalah besar. Tapi gua tetap ngejalanin seperti gua dengan sahabat-sahabat gua tanpa menunjukkan rasa negatif, karena gua nggak mau gua spread vibes negatif gitu ke teman-teman gua. Kalau gua sih gitu. Dari yang aku baca di artikel, kita itu akan melewati 3 fase dalam hidup. Fase yang pertama, kita akan terjebak sama peristiwa atau kejadian-kejadian di masa lalu. Fase yang kedua, kita akan berproses di masa kini atau masa sekarang. Dan di fase yang terakhir, kita akan tumbuh di masa depan. Kita masuk di fase yang pertama ya. Fase yang pertama, kita akan terjebak sama kejadian-kejadian di masa lalu. Itu namanya shadow work atau darkness. Mereka tuh lagi mampir di kehidupan kita. Jadi aku jelasin sebentar ya, shadow work sama darkness itu apa. Jadi shadow itu kan bayangan atau pikiran buruk. Hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran negatif yang ada di hidup kita tiba-tiba tuh muncul, tiba-tiba tuh datang. Contohnya kayak negatif thinking sama orang, kesel sama orang. Efeknya di kita jadi ngerasa nggak nyaman sama diri kita sendiri. Kita jadi nggak tenang, kita nggak berkembang. Yang pada akhirnya buat kita kesel, uring-uringan, bad mood nggak jelas, swing mood. Nah itu shadow work itu bakal datang setiap waktu selama kita masih ada di dunia ini. Yang mau aku tanyain sama kalian, gimana cara kalian menghadapi darkness atau shadow work yang lagi bekerja di kehidupan kalian ini, yang lagi datang lah, yang lagi datang di kehidupan kalian. Dari siapa nih yang mau duluan? Ayo Om Pipa boleh? Dari Pak Andri dulu boleh? Kalau gue mungkin sedikit cerita ya tentang masa lalu gue di dunia kerjaan gue. Jadi sampai sekarang gue tuh pernah kepikiran kalau gue setiap pindah kerja, gue bakal menghadapi culture budaya kerja gue yang sama. Mohon maaf, culture sama budaya kan sama ya. Jadi gue pernah dulu di tempat kerja gue merasa seperti sapi perah. Karena gue pernah lembur tanpa dibayar, dan gue pernah lembur sampai subuh. Dan itu selalu kebayang sampai setiap gue pindah kerja. Nah kalau masa lalu gue itu, gue jujur nggak bisa ngilangin itu, karena bakalan gue takutin setiap pagi gue bangun tidur. Gue kepikiran, aduh gue harus kerja lagi, ketemu bos ini lagi. Berulang terus sampai satu titik gue jenuh dan gue resign. Dan itu masih kejadian sampai sekarang. Sekarang sih untungnya udah enggak, maksudnya dalam arti kata kepikiran iya, tapi untungnya untuk sekarang sih gue tidak seperti itu lagi.
cara gue melakukannya waktu itu sih, gue dulu nggak ada perubahan ya, dalam arti kata gue terus begitu sampai satu titik gue pulang kerja, gue melipir ke tempat gym buat nambah hobi baru sama ngilangin stres gue dari kantor. Kirain nyari tante. Kayaknya om deh pak. Om sama tante boleh banget, yang penting duitnya lancar. Kalau gue sih gitu, nyari kesibukan lain di luar jam kerja. Kalau gue gitu, biasanya sih gue nyarinya dulu olahraga sama teman-teman kantor atau enggak sama teman-teman satu kosan. Biasa sih gue kayak gitu sih. Oke, dari Pahar gimana Pahar? Saya mencoba berpikir positif terlebih dahulu, menemukan kesenangan yang lain di dalam pekerjaan saya, dan tidak lupa saya juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar saya diberikan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini. Pak Dika, gimana cara ngadepinnya? Oke, kalau saya mungkin enggak cerita secara detail atau spesifik ya, mungkin secara garis besarnya aja, mungkin dari sisi kehidupan. Jadi ya ada hitam ada putih. Terus kayak yang saya bilang tadi, enggak lah, saya enggak semua karakter saya baik, pasti ada juga yang jelek-jeleknya, pasti ada, setiap ada kelebihan ada kekurangan. Tapi sebenarnya balik lagi, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage rasa-rasa yang mengganggu tersebut. Seperti itu. Dulu saya pernah juga tuh kayak setiap bangun pagi nih, hampir setiap hari, dan itu selama berbulan-bulan. Begitu saya bangun pagi, aduh rasanya tuh mau ngapa-ngapain males, gak mood. Nah, tapi balik lagi bagaimana cara kita memanage itu semua. Tapi saya juga nggak bilang itu mudah, itu sulit, tapi tetap semuanya perlu proses. Ya intinya sih jalanin aja. Nah, terkadang hal-hal seperti ini yang kita butuh harus cuek sedikit gitu loh, daripada kita makan hati, mending kita ya rada cuek aja dikit, seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Pak Ari? Kalau dari gue ya, gue sih belum terlalu punya masalah yang big banget gitu di kantor. Tapi kalau di gue sih, gue lebih ketakutan gue adalah ketika gue nggak bisa bergaul di suatu kantor gitu. Karena itu gue paling males jadi anak yang kuper gitu di antara kantor. Tapi digauli mau ya? Nah itu beda lagi. Nah jadi gue tuh apa ya, orangnya lebih milih temen dibanding yang kerjaan sesulit apapun bisa gue hadepin, yang penting gue teman kantornya enak dulu tuh. Dan ya caranya ya adalah ya gue harus improve tuh, harus adaptasi terus lah gue di mana-mana ya. Kayak dulu gue di startup teman-temannya seumuran gue, kalau sekarang kan beda, yang lebih tua, jadi gue harus bisa adaptasi gitu sih. Jadi kayak harus bisa adaptasi lah untuk ngadepinnya semua. Emang umur berapa bro? Siapanya? Elunya? Gue 26 bro. Oh 26. Kita masuk ke fase yang kedua ya. Kita akan berproses di masa kini atau masa sekarang. Gimana kita akan naik kelas atau naik level di kehidupan ini, yang mana kita bisa mengalahkan pikiran buruk jadi pikiran baik. Satu persatu kita bisa atasin semua masalah, setiap masalah. Jadi kita bisa mengendalikan shadow work kita. Yang mau aku tanyain sama kalian, di momen apa sih kalian tuh ngerasa berguna buat orang lain? Siapa dulu yang mau jawab? Aku tunjuk ya. Kayak anak SMA. Ayo Pari dulu deh. Kalau gue ngasih contoh di kerjaan aja ya. Di kerjaan tuh gue tuh seneng bantuin orang, meskipun itu bukan job desk gue. Jadi kalau ada orang minta tolong, terus bukan job desk gue, tahu itu bukan job desk gue, tapi gue bakal bantu dia, as long dia tetap baik sama gue. Jadi gue ketika gue selesai bantuin dia, gue kan bakal ngerasa wah, gue baik banget ya bantuin dia gitu. Padahal bukan job desk gue gitu loh, gue gak dibayar buat tuh kerjaan gitu. Kalau gue lebih gitu, berguna bagi orang lain. Kalau siapa ya? Pandri, apa yang membuat Anda merasa berguna untuk orang lain? Kalau gue ya, gue merasa berguna tuh saat gue sama aja, mungkin sama kebanyakan orang ya, bisa ngebantu orang lain sih.
terutama mungkin dalam hal mungkin ya di pekerjaan ya, gue merasa berguna kalau misalkan gue bisa menyelesaikan tugas gue dan bisa menyelesaikan tugas yang gue kerjakan dengan tim-tim, kayak misalkan ada project-project sama tim lain segala macem, dan itu bisa terselesaikan dengan baik kayak gitu sih. Sama mungkin kalau di luar lebih ke gimana cara gue berempati dengan orang lain sih, susah sih jelasinnya kalau di sosial kayak gitu sih. Oke, kalau untuk Pak Har sendiri nih, di momen apa sih Pak Har ngerasa berguna untuk orang lain? Di momen apa saya merasa berguna untuk orang lain ya, pertama saya ini orangnya senang melihat orang lain tersenyum, Mbak. Saya adalah tipe orang yang suka sekali memudahkan urusan orang lain. Jika orang lain meminta tolong pada saya atau meminta bantuan pada saya akan dengan senang hati mengerjakan menolong mereka yang sedang membutuhkan. Dan ketika ada rasa orang tersebut telah terbantu atas tindakan saya, maka disitulah timbul kesenangan yang saya dapatkan akhirnya, dan saya di momen seperti itulah saya merasa berharga dan berguna bagi orang lain. Pak Dika? Kalau saya melihatnya ini secara luas ya. Berbicara berguna bagi orang lain, kita tidak hanya berbicara mengenai materi. Tidak harus berupa uang atau sumbangan apapun. Tapi bisa di luar itu. Apa yang bisa kita berikan? Kita bisa berikan tenaga kita bisa berikan waktu kita bisa berikan pengetahuan kita, atau apapun yang berguna bagi banyak orang. Nah, saya pribadi nih, saya merasa saya orang yang suka membantu. Kadang nih, saya malah mengorbankan diri saya sendiri demi ngebantu orang lain. Meskipun bantuannya mungkin menurut banyak orang tidak banyak atau tidak terlalu baik. Tapi ketika saya misalkan dalam keadaan yang memang sulit untuk membantu, mau itu dari sisi materi ataupun bukan materi, tetapi saya bisa memberikannya kepada orang lain, itu wah, saya rasa itu suatu kepuasan bagi diri saya sendiri. Itu sih kalau saya. Oke, kita masuk ke fase yang ketiga. Kita akan bertumbuh di masa depan. Ini fase dimana kita tuh udah tahu rules hidup kita, udah tahu pola yang Tuhan kasih untuk mengendalikan hidup kita tuh gimana. Kita akan lebih sensitif lagi nih feelingnya. Semakin sensitif, kita akan lebih peka sama energi orang lain. Apalagi tuh energinya negatif ya orang lain itu. Yang otomatis tuh secara nggak sadar, kita bakalan dijauhin sama orang-orang yang negatif itu tadi. Dan memulai segala sesuatunya dengan berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif dan berkembang. Yang mau aku tanyain sama kalian, kalau kalian dikasih kesempatan untuk berterima kasih sama diri sendiri, kalian mau ngomong apa? Dari siapa dulu? Udahlah, Pak Dika dulu deh. Saya lagi mikir ini. Oke, kalau saya sih, apa yang bisa saya ucapkan mungkin saya merasa bangga bisa sampai dengan saat ini dengan segala perjuangan yang saya alami di masa-masa lalu, dan saya berharap juga untuk di masa-masa depan tetap menjadi tetap fight, tetap survive untuk menggapai apa yang saya impikan dan saya cita-citakan. Dan ketika menjalani itu saya rasa sih ya harus nothing tulus ya, dalam arti lakukan aja yang terbaik. Terlepas dari itu mungkin ada kesalahan atau apapun ya nothing tulus aja. Itu aja sih ya, saya mengucapkan semangat untuk diri saya sendiri. Itu. Oke, kalau dari Pak Har sendiri gimana nih? Kalau saya ya Mbak ya, saya berterima kasih kalau saya sudah menjadi diri saya sendiri. Pada saat ini saya mau mengucapkan pada diri saya ini terima kasih atas ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya tidak bisa lepas dari Tuhan Yang Maha Esa ketika saya sedang berada dalam masalah, ketika saya sedang senang ataupun sedang sedih. Karena bagi saya
Tuhan Yang Maha Esa adalah satu-satunya penolong bagi saya dan sebaik-baiknya pelindung bagi saya. Pak Ari, ini pada nunjuk-nunjuknya sebel banget deh. Apa ya? Terima kasih udah pernah sayang sama aku. Enggak. Bang, jangan dibuka di sini, Bang, rahasia kita, Bang. Gue mau ngomong apa ya? Ya gue bisa bilang ya, terima kasih sudah terus fight buat diri lu sendiri gitu. Terima kasih kalau tetap apa ya, tetap semangat gitu ngejalanin hidup gitu. Gue sih berterima kasih sama diri gue sendiri karena selama ini tuh tetap kuat menjalanin semuanya. Oke, thank you. Yuk, yang terakhir, Pak Andri. Kalau gua lebih ke motivate diri sendiri sih, Ya. bukan lebih ke hai terima kasih diriku gitu. Gue lebih kayak lu kuat, lu bisa, lu harus ngadepin itu semuanya gitu. Dalam arti kata, gue nggak tahu ke depan gue bakalan terus bisa hidup enak atau enggak, bisa tetap punya semua yang gue pegang sekarang atau enggak. Tapi gue tanamin di benak gue tuh, gue harus bener-bener berjuang gitu, karena gue ngejalaninnya sendiri gitu. Cuman gimana ya, pokoknya harus kuat sih menurut gue, itu yang paling penting sih, karena dari motivate itu sendiri bisa semangat ke depannya sih. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi sebelum kita closing, aku mau ngasih kayak surat cinta buat kalian. Tapi aku bacain di sini ya, nggak mau ada ulang lagi. Hari ini di hadapanku para maskulin, mereka adalah temanku, mereka adalah sahabatku, dan mereka adalah keluargaku. Walaupun mereka tak sempurna, tapi aku tahu mereka sangat tangguh, dan aku yakin mereka juga pasti punya masalah seperti kita para wanita. Bahkan mungkin masalahnya jauh lebih besar daripada masalah kita. Mereka para maskulin yang hebat, karena mereka mampu menutupi masalahnya seakan-akan semua baik-baik saja. Dan aku juga yakin kalau mereka juga pernah menangis air mata kejujuran. Mungkin lebih jujur daripada kami para wanita, karena maskulin juga manusia. Aku Resa. Saya Pak Hartono. Aku Ari pakai Y. Saya Judika. Saya Andri Tumemu. Kami semua pamit, mohon undur diri, dan semoga kalian semua selalu berbahagia. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.